Waalaikumsalam Bu Guru. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Tolong dirapikan tempat duduknya ya. Ya Ibu. Oke. Sebelum kita memasuki materi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa. Membaca doa dimulai. Selesai. Oke, baik. Ibu akan mengabsen kalian dulu ya. Ya Bu. Suhaina Duyanti, Hadir. Rosita Ruaida, Saya Bu. Hija Nadia. Saya Bu. Baik, semuanya sudah hadir ya. Ya Bu. Ya Bu. Oke, kalau gitu kita akan memasuki materi tentang ria. Kalian di sini ada yang tahu apa itu ria? Enggak tahu Bu. Baik, Ibu di sini akan menjelaskan pengertian ria, yaitu ria dalam bahasa Arab artinya memperlihatkan atau memamerkan. Sedangkan secara istilah yaitu memperlihatkan kepada orang lain baik berupa barang maupun perbuatan baik yang kita lakukan, dengan maksud agar orang lain dapat melihat dan akhirnya mereka memujinya. Nah, ada hal yang sepadan dengan ria ini yaitu sumu'ah, yaitu berbuat kebaikan agar kebaikan itu didengar dengan orang lain dan dapat dipujinya. Nah, walaupun kebaikan itu berupa amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang sumu'ah ini dengan perbuatan baiknya berarti ia ingin mendengar pujian dari orang lain agar mereka dilihat orang, dilihat lingkungannya itu masyhur lah seperti itu. Nah, ada sabda Rasulullah SAW, kalian ikutin ibu ya. Ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yaqbalullah La yaqbalullah azza wa jalla azza wa jalla amalan fihi amalan fihi misqalu darrajatin misqalu darrajatin min riya. min riya. Yang artinya Allah tidak akan menerima amal yang terdapat unsur ria di dalamnya walaupun ria itu hanya sebesar zarrah. Nah, maksud dari hadis ini, Allah itu tidak akan menerima suatu amal ibadah kita yang di dalam hati kita itu ada unsur rianya, walaupun di dalam hati kita itu rianya hanya sebesar zarrah, yaitu biji sawi. Allah memberikan ancaman bagi setiap pelaku ria ini, termasuk ketika melaksanakan ibadah sholat, terus orang melakukan perbuatan ria ini diancam sebagai pendusta agama Islam. Bahkan bisa dikenakan saksi, yaitu sebagai neraka wa'il. Kalian berbuat ria di dalam hati kalian itu, terus Allah memberikan saksi kalian sebagai neraka wa'il, kalian mau dikomuni neraka wa'il? Nah, makanya oleh karena itu kita tidak boleh mempunyai sifat ria di dalam hati kita. Nah, terus juga yang kedua itu ada bentuk dan contoh sikap ria. Yang pertama itu ria ja'il, yaitu ibadah atau kebaikan yang disengaja dilakukan di hadapan orang lain dengan tujuan tidak untuk mengganggu-ganggukan Allah. Nah, melainkan demi mencari pujian dari orang lain. Nah, orang yang berbuat ria ja'il ini, dia itu tidak mengagungkan Allah, tetapi dia itu hanya semata-mata mencari pujian dari orang lain, seperti itu. Nah, yang kedua itu ada ria khafi, yaitu melakukan ibadah atau kebaikan secara terang-terangan dengan maksud agar ia dihormati dan dimuliakan oleh masyarakat. Nah, ria ini merupakan penyakit hati yang sangat halus dan samar. Nah, itu bentuk contoh sikap ria. Nah, di sini juga ada contoh perbuatan dari ria. Misalnya, yang pertama itu sifat-sifat yang melekat pada diri seseorang, seperti suka melekatkan sifat-sifat mulia pada diri sendiri, halnya cenderung dipamerkan, yaitu misalnya seperti keelokan diri kita, pakaian kita, perhiasan, jabatan, terus tempat kerja, status sosial. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua yaitu seseorang menyantuni anak yatim di hadapan banyak orang dengan maksud agar ditayangkan di televisi atau radio. Nah, semacam ini tuh seharusnya
tidak boleh dipamerkan, karena kayak kita tuh ibarat bersedekah, ibarat tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Nah, seperti itu seharusnya. Terus juga ada dampak negatif dari riya, yaitu yang pertama dapat menghapus pahala amal baik kita. Yang kedua, mendapat dosa besar karena riya merupakan perbuatan syirik. Yang ketiga, terhalang dari hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menimbulkan kecanggungan jiwa dan kesempitan hidup. Nah, itu dampak dari riya. Terus juga ada hukum sifat riya. Di sini ada dua, yaitu riya ibadah yang haram dan riya ibadah yang boleh. Yang pertama, riya ibadah yang haram, tetapi tidak merusakkan sah suatu amal ibadah. Jadi ibadahnya tetap sah. Contohnya, jika seseorang yang kita kerjakan memperlihatkan kekhusyuan sholatnya, memperlihatkan memenuhi syarat rukun, maka sholatnya tetap sah, tetapi berdosa. Riya seperti ini adalah dilarang sesuai dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Yang artinya, maka celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang mengerjakan salatnya dengan lalai dan riya dalam hal mereka dan enggan meminjamkan barang yang berguna. Nah, ini dalil dari riya ibadah yang haram. Seperti itu. Ibadah yang boleh, jika maksudnya adalah ingin mengajar atau mendidik. Contohnya seperti seorang guru agama memperagakan tata cara sholat yang baik dan tujuan dan harapan agar seorang murid ini dapat melihat dan meniru tata cara sholat yang baik dan benar seperti yang guru praktekkan. Oke, baik, sampai di sini kalian ada yang ingin bertanya? Tidak, Ibu. Oke, kalau gitu ibu yang akan bertanya kepada kalian ya. Kalian bisa menjawab dengan mengacungkan tangan ya. Iya, Bu. Ya. Apa pengertian dari riya? Saya, Bu. Ya, silakan kamu. Riya adalah memperlihatkan atau memamerkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain dapat melihat dan memujinya. Iya. Terus juga Betul nggak, Bu? Ya, betul sekali. Terus juga ada dampak negatif dari riya. Saya, Bu. Ya, kamu. Dampak negatif dari riya menghapuskan pahala amal baik, mendapatkan dosa besar karena riya termasuk syirik kecil. Ya, ya. Betul nggak, Bu? Betul sekali. Nah, terus juga ada pertanyaan satu lagi ya, terakhir. Apa sanksi dari riya? Saya, Bu, Iya, kamu. akan dikenakan sanksi yaitu neraka wa'ir. Nah, iya. Oke, baik. Kalian sudah bisa menjawab dengan baik pertanyaan dari ibu. Berarti kalian sudah memahami materi hari ini. Iya, Bu. Iya, Bu. Ada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu amal perbuatan itu tergantung pada niat. Maka dari itu, kita sebagai manusia itu kalau mau melakukan sesuatu itu harus didasari dengan niat yang ikhlas. Jangan pamer ke orang lain, ya. Iya, Bu. Oke, baik Ya, Bu. kita. Siap, Bu. Oke, baik, kita akhiri materi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kalau gitu sampai ketemu di minggu depan ya dengan materi yang berbeda. Kalian pelajari ya. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.